Nah, kita lanjutkan pendalaman materi perkuliahan kita. Setelah kita melaksanakan observasi, kita bahas ya mengapa kemudian TIK ini memiliki peran sangat penting di dalam lembaga pendidikan ya. Kita coba ingat-ingat kembali bahwa TIK ini merupakan sebuah payung besar yang pada intinya berbicara mengenai peralatan teknis untuk proses dan menyampaikan informasi. Memang di abad era Society 5.0 kita sering mendengar kata-kata era Society 5.0 itu sangat identik sekali dengan yang namanya Internet of Things. Jadi penggunaan internet yang sangat luar biasa dan penggunaan artificial intelligence ya, AI yang sering kita gunakan. Mau nggak mau ya kita sebagai seorang mahasiswa maupun dosen harus melek dan literasi tentang hal-hal itu. Nah, seringkali kita mendengar kata literasi itu bukan hanya sekedar kemampuan membaca ya, atau menulis aksara tertentu atau menulis opini dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, kemampuan literasi adalah kemampuan mengolah informasi menjadi pengetahuan. Nah, jadi sebentar ya, ini ada anak saya ini. Nah, kemampuan mengolah informasi menjadi pengetahuan itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan literasi, mengubah manipulasi data, mendayagunakan data menjadi pengetahuan, menjadi sesuatu yang lebih bernilai, itulah yang dimaksud dengan literasi. Nah, kalau kita lihat ya, ada 7 fungsi utama penggunaan ICT dalam manajemen pendidikan. Nah, kalau yang paling penting yang pertama tak beri nah ini tentang gudang ilmu pengetahuan. Ya siapa sih yang nggak tahu Google atau AI sampean itu sebagai gudang ilmu, tapi itu hanya sekedar sebatas informasi. Kalau hanya mengcopy paste ya belum dikatakan kemampuan literasi gitu kan. Kemampuan literasi mengubah sesuatu yang commons menjadi sesuatu yang lebih mempunyai nilai, values, nilai. Jadi dari AI itu sambil kembangkan jadi buku, jadi tulisan-tulisan yang inspiratif gitu kan. Nah, itu akan menjadi gudangnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, dengan adanya ICT ini sebagai alat bantu pembelajaran ya. Tadi ada laptop, ada smart TV itu untuk mempermudah kita, mempercepat akselerasi pembelajaran kita menjadi lebih berkelas, lebih cepat, lebih semangat gitu. Nah, kemarin gitu. Yang ketiga, untuk melengkapi fasilitas pendidikan yang ada. Ya bisa sih kita tuh belajar dengan manual ya, tanpa menggunakan alat. Sama seperti saat ini saya menggunakan ICT ya, biar sampean lebih bervariasi dalam belajar, sambil duduk ngopi atau sambil sarapan pagi masih bisa mengikuti perkuliahan saya. Nah, saya juga mencoba untuk meng-create atau mengelaborasi penggunaan ICT ini sebagai fasilitas maupun alat bantu pembelajaran sehingga tidak monoton. Baik juga sebagai infrastruktur ya. Infrastruktur ini di atasnya fasilitas ya. Kalau fasilitas itu terkait dengan misalnya listrik, kalau infrastruktur ini sistem kelistrikannya, nah, kayak begitu. Jadi lebih pada sistem yang dibangun lebih kokohan gitu ya. Nah, terkait juga dengan pencapaian standar kompetensi agar kemudian kualitas pelayanan akademik menjadi lebih
bertanggung jawab. Standar kompetensi mengetahui standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi tidak asal-asalan ya menyelenggarakan lembaga pendidikan, itu ada patokannya, ada indikatornya. Misalnya kalau kita berbicara regulasi,